Rumah gadang adalah sebutan untuk rumah adat Minangkabau. Bangunan ini memiliki ciri khas dan keunikan bentuk arsitektur, yaitu dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau yang disebut gonjong. Filosofi gonjong pada rumah gadang mengisyaratkan nilai-nilai ketuhanan. Rumah gadang Minangkabau memiliki berbagai jenis, antara lain rumah gadang gonjong Ampek Bahanjuang, rumah gadang gonjong Limo, rumah gadang Gajah Maharam, rumah gadang gonjong Sibak Baju, rumah gadang Surambi Papek, dan rumah gadang Batingke. Kali ini kita kunjungi rumah gadang 20 ruang, salah satu dari jenis rumah gadang gonjong Ampek. Secara geografis, rumah gadang 20 ruang terletak di Nagari Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di Ateh, Jorong Silungkang, Kabupaten Solok. Rumah gadang 20 ruang terdaftar sebagai cagar budaya pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Konon, rumah gadang 20 ruang merupakan rumah gadang terbesar dan terpanjang di Sulit Air. Bahkan situs web wikipedia.org menuliskan rumah gadang 20 ruang merupakan rumah gadang terpanjang di Provinsi Sumatera Barat. Dinamakan rumah gadang 20 ruang karena terdapat 20 bilik atau kamar pada bangunan ini, yang juga mewakili 20 koto yang secara bergotong royong membangun rumah gadang ini. Koto merupakan satu dari 4 suku induk yang terdapat dalam 2 klan induk dalam etnis Minangkabau. Awalnya rumah gadang 20 ruang dibangun pada tahun 1820, tetapi bangunan ini terbakar dan kemudian didirikan kembali pada tahun 1901 hingga selesai pada tahun 1907. Pada tahun 2012 lah, ada bantuan dari BPCB dengan mensuplai atau mencek ke sini ke rumah gadang ini, bagaimana kalau kita kata di Bapak dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, dia minta bagaimana Pak Ref kalau rumah gadang ini kita lakukan renovasi, telah dirembukan dengan kaum, yaitu rumah gadang ini terdiri dari 2 suku. Sukunya yang bernama suku Limo Panjang, yang dibawa 2 komando, yaitu kaum Datuk Panglimo dan Datuk Tamarhum. Setelah tadi kesepakatan itu dengan dirembukan dengan Datuk, kaum Yemama, orang Semando dan Kandua, jadilah pembugaran rumah gadang ini di bawah naungan Badan Pelestarian Cagar Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ampun kepada Allah, maaf diminta kanan banyak. Nini mama panghulu, nan gadang basa batua, nan bapucua sabana mule, nan baure sabana tuna. Masyarakat etnis Minangkabau menganut faham dialektis Bakarano Bakajadian. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bersebab dan berakibat. Sebagaimana dinamika alam, yaitu selaras dan dinamis. Faham dialektis ini melahirkan falsafah hidup alam takambang jadi guru. Dapat dimaksudkan bahwa masyarakat Minangkabau menjadikan alam semesta sebagai guru untuk membangun kebudayaannya. Ketek di bari mana mengolah gadang lah terbilang di pusako. Kapai katampek batanya ada anak gunakan kepulang katampek berberito. Usuk beliau ke menyelesaikan koruh beliau ke mana.
Wujud dari falsafah hidup alam takambang jadi guru tersebut, salah satunya dapat dilihat dari gaya arsitektur rumah gadang. Rumah gadang memiliki gaya seni pembinaan atau pengajaran bagi generasinya. Dari sisi filosofinya, rumah gadang dikatakan gadang bukan karena bentuknya yang besar, melainkan pada fungsinya. Terdapat dua fungsi utama pada rumah gadang, yaitu fungsi adat dan fungsi keseharian. Berbeda dengan rumah gadang lainnya, rumah gadang 20 ruang tidak memiliki anjungan dan rangkiang, seperti yang terdapat pada Istana Pagaruyung di Batu Sangkar. Rangkiang digunakan untuk menyimpan padi, sedangkan anjungan difungsikan sebagai tempat penobatan kepala adat, penobatan gelar adat, dan juga sebagai tempat pengantin bersanding. Maka dari itu, rumah gadang dinamakan pula sebagai rumah Baanjuang. Pembangunan rumah gadang 20 ruang setelah terbakar tidak dibangun lagi sesuai aslinya. Rumah gadang yang pertama atapnya terbuat dari ijuk dan semua dindingnya diukir. Namun saat ini atapnya memakai seng dan bagian dindingnya tidak lagi diukir. Bangunan rumah gadang 20 ruang memiliki luas kurang lebih 60,9 meter kali 9,3 meter yang terbagi menjadi ruang-ruang sebanyak 20 ruang. Secara keseluruhan, rumah gadang ini ditopang oleh 105 tiang. Hampir secara keseluruhan pula, bangunan ini terbuat dari kayu. Konon, rumah gadang 20 ruang dikepalai oleh 2 datuk dan dihuni oleh kurang lebih 300 orang. 2 datuk yang dimaksud adalah Datuk Tamaruhun dan Datuk Ampang Limo. Dan hingga saat ini, rumah gadang 20 ruang masih dihuni oleh anak keturunan 2 datuk tersebut. Keunikan lain dari rumah gadang termasuk rumah gadang 20 ruang yakni bangunan ini dirancang untuk tahan gempa. Hal ini dikarenakan sebagian besar kawasan Minangkabau berada pada dataran tinggi yang rawan gempa. Sampai saat ini, rumah gadang 20 ruang Sulit Air tetap digunakan sebagai tempat bermusyawarah Ninek Mama, para penghulu, cadik pandai, dan alim ulama. Dan yang tak kalah penting merupakan tempat tinggal Bundo Kanduang Sulit Air. Dari gaya arsitektur rumah gadang 20 ruang ini, kita dapat mengenal kebudayaan Minangkabau yang mengandung seluruh pengertian nilai-nilai luhur kebajikan universal, norma-norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, serta segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas kebudayaan Minangkabau. Keseluruhan itu terangkai dalam falsafah adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah. Secara sederhana maknanya adalah bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Quran.